Halo, nama saya Aurelia Tanelwi dari kelas 21 jurusan Akuntansi STIE Eka Prasetya. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi di dalam mata kuliah akuntansi biaya, yaitu Activity Based Costing. Saya akan mulai presentasinya. Kita mulai dari pengertian Activity Based Costing. Activity Based Costing pada dasarnya merupakan penentuan harga pokok produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok produk secara cermat untuk kepentingan manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Tujuan Activity Based Costing adalah untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Sekarang kita akan melihat contoh kasus untuk Activity Based Costing. Dalam kasus ini terdapat 4 produk, yaitu O, P, Q, dan R. Untuk produk O, unit keluarannya adalah 25. Jumlah putaran produksinya 3, jam kerja langsung per unit 4, jam mesin per unit 8, biaya material per unit Rp50, dan komponen material per unit 8. Untuk produk P, unit keluaran 25, jumlah putaran produksi 4, jam kerja langsung per unit 8, jam mesin per unit 4, biaya material per unit Rp70, komponen material per unit 5. Untuk produk Q, unit keluaran 100, jumlah putaran produksi 8, jam kerja langsung per unit 4, jam mesin per unit 8, biaya material per unit Rp50, dan komponen material per unit 8. Untuk produk R, unit keluaran 100, jumlah putaran produksi 9, jam kerja langsung per unit 8, jam mesin per unit 4, biaya material per unit Rp80, dan komponen material per unitnya 6. Selanjutnya, biaya tenaga kerjanya adalah Rp7 per jam. Selanjutnya, kita harus menghitung biaya overhead pabrik. Biaya variabel jangka pendeknya adalah Rp8.000. Lalu, biaya variabel jangka panjang yang terdiri dari biaya penjadwalan sebesar Rp7.500 dan biaya setup Rp2.800. Maka jika dijumlahkan menjadi Rp10.300 dan biaya penanganan material sebesar Rp7.550. Maka total biaya overhead pabriknya adalah Rp25.850. Diminta hitung dan buatlah 1. Laporan harga pokok produk dengan metode konvensional dan buat tabel. 2. Laporan harga pokok produk dengan metode Activity Based Costing dan buat tabel. Ketiga, bandingkan kedua laporan tersebut dan buat tabel. Sekarang mari kita lihat penyelesaiannya untuk metode konvensional. Pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah jam tenaga kerja, yaitu dengan cara mengalihkan unit keluaran dan jam kerja langsung. Untuk produk O, unit keluaran 25 dikali jam kerja langsung 4, maka didapat hasil 100. Untuk unit P, 25 dikali 8 dan didapat hasil 200. Unit Q, 100 dikali 4 menjadi 400, dan unit R 100 dikali 8 menjadi 800. Maka jumlah jam tenaga kerja adalah 1.500. Selanjutnya, kita harus menghitung tarif overhead pabrik, yaitu Rp25.850 didapat dari yang sudah kita hitung sebelumnya dibagi dengan 1.500, yaitu jumlah jam tenaga kerja. Maka didapat Rp17,23 per jam. Selanjutnya kita akan mengisi tabelnya. Untuk kolom material didapat dari biaya material dikali unit keluaran. Untuk produk O, material yang diperoleh adalah Rp1.250. Untuk produk P diperoleh Rp1.750. Produk Q Rp5.000 dan produk R Rp8.000. Untuk kolom upah didapat dari biaya tenaga kerja per jam dikali dengan jumlah jam tenaga kerja. Biaya tenaga kerja per jam adalah Rp7. Maka untuk produk O, Rp7 dikali 100 menjadi 700. Produk P, Rp7 dikali 200 menjadi 1.400. Produk Q, Rp7 dikali 400 menjadi 2.800. Dan produk R, Rp7 dikali 800 menjadi 5.600. Selanjutnya, untuk kolom biaya utama didapat dari kolom material ditambah dengan kolom upah. Untuk O,
1.250 ditambah 700 menjadi 1.950. Untuk produk P, 1.750 ditambah 1.400 menjadi 3.150. Produk Q, 5.000 ditambah 2.800 menjadi 7.800. Dan produk R, 8.000 ditambah 5.600 menjadi 13.600. Selanjutnya, untuk kolom BOP didapat dari tarif overhead pabrik sebesar Rp17,23 dikali dengan jumlah jam tenaga kerja. Untuk produk O, 17,23 dikali 100 menjadi Rp1.723. Untuk produk P dikali 200 menjadi Rp3.446. Untuk produk Q dikali 400 menjadi Rp6.892. Dan untuk produk R dikali dengan 800 menjadi Rp13.784. Selanjutnya, untuk kolom HP produksi itu diperoleh dari biaya utama ditambah dengan BOP. Untuk produk O, HP produksinya adalah Rp3.673. Produk P, Rp6.596. Produk Q, Rp14.692. Dan produk R, Rp27.384. Selanjutnya, untuk kolom unit diproduksi itu diambil dari soal, yaitu produk O 25, produk P 25, produk Q 100, produk R 100. Terakhir, kolom HP produksi per unit itu diperoleh dari kolom HP produksi dibagi dengan unit yang diproduksi. Untuk produk O didapat Rp147, produk P Rp264, produk Q Rp147, dan produk R Rp274. Selanjutnya, kita akan melihat penyelesaian untuk activity based costing. Pertama-tama, kita harus menghitung total komponennya terlebih dahulu. Didapat dari unit keluaran dikali dengan komponen material per unit. Untuk unit O, 25 dikali 8 didapatkan hasil 200. Unit P, 25 kali 5 menjadi 125. Unit Q, 100 kali 8 menjadi 800. Unit R, 100 kali 6 menjadi 600. Maka total komponennya adalah 1.725. Selanjutnya, kita akan mengkalkulasikan biayanya. Pertama, biaya variasi jangka pendek 8.000 dibagi dengan jumlah jam mesin. Karena jumlah jam mesin merupakan pemacunya, maka mendapat hasil Rp5,3 per jam. Selanjutnya, biaya penjadwalan 7.500 dibagi dengan jumlah putaran produksi. Karena jumlah putaran produksi merupakan pemacunya, maka didapat hasil Rp312,5. Selanjutnya, biaya setup 2.800 dibagi dengan pemacunya putaran produksi 24, maka didapat hasil Rp116,7. Dan terakhir, biaya penanganan material didapat dari biaya penanganan materialnya 7.550 dibagi dengan total komponen yang telah kita hitung tadi, yaitu 1.725, dan didapatkan Rp4,38 per komponen. Selanjutnya, kita akan mengisi tabelnya. Untuk kolom biaya utama diambil dari kolom biaya utama untuk metode konvensional. Untuk produk O itu sebesar Rp1.950, produk P Rp3.150, produk Q Rp7.800, produk R Rp13.600. Untuk kolom biaya variabel jangka pendek itu diperoleh dari 5,3 dikali jumlah jam mesin. Untuk produk O diperoleh Rp1.060, produk P Rp530, produk Q Rp4.240, produk R Rp2.120. Selanjutnya, kolom biaya penjadwalan diperoleh dari Rp312,5 dikali dengan pemacunya, yaitu putaran produksi. Untuk produk O diperoleh Rp937,5, produk P Rp1.250, produk Q Rp2.500, dan produk R Rp2.815,5. Selanjutnya, kolom biaya setup diperoleh dari Rp116,7 dikali dengan pemacunya, yaitu putaran produksi. Untuk produk O diperoleh Rp350,1, produk P diperoleh Rp466,8, produk Q Rp933,6, dan produk R Rp1.050,3. Selanjutnya, kolom biaya penanganan material diperoleh dari Rp4,38 dikali dengan total komponen.
Untuk produk O diperoleh Rp863,6, produk P Rp539,75, produk Q Rp3.454,4, dan produk R Rp2.590,8. Selanjutnya, kolom HP produksi diperoleh dari kolom biaya utama ditambah biaya variabel jangka pendek, ditambah biaya penjadwalan, ditambah biaya setup, dan ditambah biaya penanganan material. Untuk produk O diperoleh HP produksinya adalah Rp5.161,2, produk P Rp5.936,55, produk Q Rp18.928, dan produk R Rp22.176,6. Selanjutnya, untuk kolom unit yang diproduksi itu didapat dari soal, yaitu O25, P25, Q100, R100. Terakhir, kolom HP produksi per unit. Untuk O diperoleh terakhir adalah Rp206,448. Untuk produk P Rp237,462, produk Q Rp188,28, dan produk R Rp221,766. Terakhir, kita akan membandingkan HP produksi per unit yang diperoleh dari metode konvensional dan metode ABC. Untuk metode konvensional diperoleh produk O Rp147, produk P Rp264, produk Q Rp147, produk R Rp274. Untuk metode ABC diperoleh produk O Rp206,448, produk P Rp237,462, produk Q Rp188,28, produk R Rp221,766. Maka kesimpulannya adalah metode ABC lebih banyak membebankan overhead terhadap produksi dengan volume yang lebih rendah dan cenderung membebankan secara relatif lebih kecil terhadap produksi dengan volume yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.